Amin. Ya. Salam Bapak Ibu dan Saudara, baik yang sedang mengikuti ibadah online, Tuhan memberkati kita sekalian dan biarlah Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, dengan maksud Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita bersyukur ada beberapa dari antara kita yang sudah divaksin. Tapi saya dorong supaya yang belum divaksin, tolong perhatikan supaya divaksin. Yang sudah dapat surat. Karena yang penting dapat gelombang pertama, suntikan pertama, itu udah pasti dapat suntikan kedua nanti. Tapi kalau diabaikan, berarti saudara nggak dapat vaksin pertama, saudara harus mulai lagi dari nol lagi. Harus urus segala sesuatu dari bawah lagi. Jadi yang sudah dapat ini harus diperhatikan. Apapun alasannya harus tetap perhatikan. Karena kita juga harus lihat pengalaman di India ini sungguh mengerikan sekali. Jadi jangan sampai kita mengalami seperti itu. Kita berdoa supaya Indonesia ini tidak mengalami. Tapi itu juga tergantung dari kita. Jangan diabaikan hal-hal yang protokol kesehatan. Jangan setelah divaksin seolah-olah udah baik semua. Enggak, semua tetap dalam ini. Kita bersyukur karena yang ibu-ibu hamil pun juga bisa divaksin nanti. Nah, tapi bukan dengan Sinovac, bukan. Ada merek yang lain juga. Ya kita bersyukur untuk ini. Yang jelas kita semua perlu ada kekebalan tubuh. Karena hanya Tuhan sendiri yang bisa menolong. Namun bila kita ada di antara kita, seandainya kita terkontak dengan orang yang positif, jangan ke gereja. Hanya kita. Jadi kita punya peduli dan melindungi. Jadi kita peduli dengan diri kita sendiri, kita juga peduli sama orang lain, kita melindungi diri kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi apapun, kalaupun juga saudara bertugas, kalaupun juga terkontak, saudara harus langsung peka dan harus minum vitamin supaya menebalkan imun ya, supaya bisa betul-betul ditolong, bukan takut, tapi itu memang betul-betul harus diperhatikan karena hal-hal yang kayak gini kita harus perhatikan. Jangan sampai nanti akhirnya membuat jadi kepanikan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, tapi juga kita butuh hikmat dalam menjaga kesehatan kita masing-masing. Pengalaman di India cukup berharga, cukup mahal. Saat ini di India itu satu hari bisa 3.000 orang mati. Jadi sangat besar korbannya. Dan itu jangan sampai terjadi di antara kita. Masih bersyukur kita masih yang mati 100, 200, 300. Tapi jangan sampai melebihi daripada itu semua. Baik saudara, kita ingin belajar dari firman Tuhan karena kita punya nama Mercy. Mercy adalah Mangga Besar Redemption Church. Kata redemption ini yang saya coba mengajarkan kita untuk mengerti bahwa redemption ini bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya semata-mata ya hanya tertulis saja, tapi itu betul-betul harus menjadi hidup dalam diri kita. Harus betul-betul menjadi hidup. Kenapa demikian? Karena redemption itu penebusan, penyelamatan dari Yesus sangat mahal. Tapi kita harus bisa berkarya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus bisa berkarya. Makanya redemption itu coba untuk bagaimana punya kepanjangan sehingga itu menjadi bukan hanya slogan, tapi menjadi misi dalam hidup kita. Pertama itu reaching out, menjangkau. Kita dijangkau, kita diselamatkan oleh Yesus melalui orang lain. Jadi ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita. Dan bagi orang-orang seperti itu, kita sangat bersyukur. Berapa waktu yang lalu kami ada podcast bersama dengan Pak Jonathan Prawira. Dia ada kesaksian sedikit yang dia cerita. Waktu itu dia cerita gini. Saat dia belum percaya pada Yesus, dia pikir, ngapain ke gereja. Terus dia diajak sama temannya, teman dekatnya, teman baiknya. Ayo ke gereja, ayo sama-sama. Wah, temannya ini sangat mengasihi dia. Temannya ini sangat mengasihi dia. Temannya ini sangat menolong dia, sangat peduli terhadap dia. Tapi pada waktu masa itu, masa mudanya teman ini, tiba-tiba Tuhan panggil temannya ini.
Dia nggak langsung ke gereja, tapi dia langsung berpikir, temannya saja mengasihi dia, bagaimana Yesus yang ada dalam diri orang ini? Jadi dia sadar bahwa setelah itu dia betul-betul menyadari bahwa betul-betul Yesus sangat mengasihi dia. Kalau temannya saja yang mengasihi dia dan tiba-tiba Tuhan panggil, apalagi Yesus yang betul-betul mau berkorban. Reaching out, artinya kita dijangkau, tapi kita juga menjangkau. Setelah itu D-nya adalah discipleship. Jadi tetap kita harus dimuridkan. Untuk berkembang kerohanian, untuk berkembang itu kita bisa berkarya, kita perlu dimuridkan, dimentor. Bukan berarti orang yang dimuridkan, dimentor itu orang bodoh, bukan. Tapi justru kita ingin berkembang, ingin supaya ada terobosan baru dalam hidup kita. Kalau enggak, kita stuck dalam hidup kita. Apapun, dalam bidang apapun juga, bukan hanya kerohanian aja, tapi dalam pelayanan pun juga kita perlu belajar dari orang lain yang lebih mengerti. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengalami ini, saudara, kita dimentor, dibimbing, ditolong, dimuridkan, kita akan punya prestasi yang lebih baik lagi. Kita punya prestasi yang akan lebih baik lagi. Dan ini yang Tuhan mau. Sebelum dia turun ke dunia kedua kalinya, menjemput kita semua, dia mau kita boleh mengalami kemuliaan bersama dia. Sebelum kemuliaan yang luar biasa itu turun atas kita. Terus yang ketiga adalah empowering. Jadi redemption, redemption, EMP, empowering. Jadi kita perlu diberdayakan supaya kita ada keberanian. Pasti setiap kita, untuk kalau berbicara soal ayo maju, padahal kita belum pernah, pasti ada ragu, kurang confidence, kurang percaya diri. Bisa nggak ya? Itu selalu ada pertanyaan demikian. Saya nggak bisa apa-apa. Saudara, saya belajar terus terang. Saya belajar kalau kita memang betul-betul masuk dalam rencana Tuhan, melakukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kita. Itu dari hari ke hari Tuhan memperkuat kita. Baik melalui Tuhan langsung bicara sama kita, ataupun juga Tuhan juga bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Ayo, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Tuhan berikan kamu kemampuan. Itu empowering. Jadi setiap kita semua, saya pun juga membutuhkan empowering dari orang lain. Dikuatkan sama orang lain. Saya juga percaya bahwa saudara-saudara yang juga ingin berkembang, ingin berkarya, saudara akan juga membutuhkan kekuatan dari orang lain untuk dikuatkan lagi, untuk maju lagi. Karena cara-cara banyak hal yang akan Tuhan buat supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu yang menjadi kerinduan kami supaya kita semua bisa berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi kerajaan. Dan Cionnya itu adalah creation, menciptakan, berkarya. Saya rindu supaya kita semua boleh mengalami berkarya, bukan hanya berkarya yang biasa, tapi berkarya yang sesuatu yang Tuhan berkati, Tuhan buat takjub, sehingga banyak hal yang akan orang lihat, wah ini beda ya, ini beda. Saya nonton film tentang Thomas Alva Edison, yang satu angkatan, mereka bertemu, Thomas Alva Edison sama Nikola Tesla yang mengembangkan mobil listrik. Kalau saudara bisa tangkap wifi, itu dari Tesla. Itu idenya dari Tesla. AC DC. Kalau listrik DC itu direct circuit, jadi langsung. Kalau AC auto circuit, jadi berputar. Nah, Tesla itu betul-betul dia dari keluarga miskin, tapi dia nggak pernah menyerah. Dia belajar dan dia belajar. Dia dikecewakan, dia betul dikecewakan. Sama Thomas Alva Edison juga dikecewakan, dibohongi. Dan saya lihat, oh iya, memang dalam untuk berkarya kadang-kadang kita bisa dibohongi loh. Kita bisa ditipu, bisa. Tapi kita dapat empowering dari Tuhan. Yesus saja
yang betul-betul mengasihi 12 muridnya tetap dihianati oleh Yudas Iskariot. Tapi rencana Tuhan tidak pernah Tuhan pungkiri rencana Tuhan. Asal kita hidup dalam rencana Tuhan. Saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan mau kita berkarya. Waktu kita berkarya, kita bisa menjangkau banyak orang. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak, seorang hamba Tuhan. Dia pelayanannya dari sederhana, tapi bagaimana supaya dia bisa menjangkau banyak orang? Dia pakai apa? Ada usaha air. Kalau kita sekarang ini pakai Kangen Water, tapi itu ada air yang dia buat itu bisa Tuhan berkati sehingga bisa menyembuhkan banyak orang, dan air itu dipakai untuk dia mencari uang, dan uang itu untuk bisa bagaimana menjangkau banyak orang. Wah, saya lihat ini bapak ini luar biasa. Padahal dulu preman, jawara. Dia jawara yang sangat ditakuti. Tapi dia betul-betul bagaimana melalui apapun yang dia bisa buat, Tuhan pakai dia dengan cara yang luar biasa. Saya percaya kalau kita betul-betul punya hati untuk mau dipakai Tuhan, profesi apapun juga yang kita pilih, Tuhan akan berkati. Tapi tetap menjangkau lagi, memuridkan banyak jiwa, menguatkan orang lain. Supaya apa? Menghasilkan orang-orang yang sama dengan kita. Itulah redemption. Nah, hari ini kita ingin belajar dari Esther. Seorang yang gak punya harapan, tapi dia bisa berkarya menjadi seorang pemaisuri raja. Orang anak yatim piatu yang sebenarnya gak punya harapan, tapi bisa menjadi istri raja. Rasanya di mana? Karena dia mau diasuh. Dia punya hati anak, punya hati murid, mau belajar. Pada waktu ada orang yang dia percayakan itu untuk belajar, untuk dia taat, dia dengar, dan dia taati, dan dia lakukan, itu akhirnya dia berkembang dan berkembang dan berkembang. Sehingga dia menjadi sahabat raja. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita sekalian, Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak kita sekalian, ayo kita bukan orang biasa loh. Kita yang ditebus oleh Yesus, kita ini bukan orang yang biasa. Kalau mungkin kita lahir dari keluarga miskin, bukan berarti kita terus miskin. Tuhan punya rencana dalam hidup kita untuk menjadi sahabat raja. Orang yang dekat dengan raja. Wah, nggak mungkin lah kalau di Indonesia ini dengan mata sipit bisa dekat dengan presiden atau lagi ini. Jangan salah. Minggu lalu saya nonton Kick Andy, itu orang Papua dari pedalaman. Dia pintar, tapi dia belajar terus. Dia mau kuliah di Australia, perguruan tinggi yang paling terbaik di Australia. Dia daftar S2-nya, diterima, langsung dapat beasiswa juga lagi. Terus dia coba lagi di Oxford, di Inggris, universitas yang terkenal, yang hebat. Dia lamar lagi juga di situ, dalam jurusan yang lain. Sambil dia juga ajukan, bisa nggak dia dapat beasiswa? Dapat juga beasiswa. Pada waktu yang bersamaan, dia coba lagi di Harvard, perguruan tinggi yang terkenal di Amerika. Dia coba lagi ajukan dengan jurusan yang lain. Dan dia juga coba ajukan dengan beasiswa. Dapat juga beasiswa. Orang Papua loh. Dan sekarang ini dia jadi salah satu staf Jokowi. Masih muda. Kenapa? Karena punya hati yang betul-betul mengasihi Tuhan dan mau belajar. Saudara, saya rindu kita semua ini bisa menjadi orang hebat. Asal kita mau. Kalau kita nggak mau jadi orang hebat di hadapan Tuhan, ya sudah, itu pilihan kita. Sebelum saya ingin jelaskan tentang Esther, mari kita coba lihat Amsal 22 ayat yang ke-11. Amsal 22 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Amsal 22 ayat yang ke-11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja.
Jadi orang yang mencintai kesucian hati, orang yang mencintai ketulusan hati. Tulus, ya betul-betul menjaga ketulusan hati. Dan manis bicaranya bukan berarti ya kayak orang Solo, bukan. Makanya manis bicaranya itu mencintai kebenaran. Jadi mencintai ketulusan hati, hidup terus dalam ketulusan hati, dan juga mencintai kebenaran. Itu akan menjadi sahabat raja. Makanya kalau kita jaga hati kita, ketulusan hati kita, Tuhan akan bawa kita. Saya bersyukur, aktivis dalam gereja ini nggak ada yang dibayar. Semua berkorban. Ya. Kenapa? Untuk menjaga ketulusan hati. Menjaga ketulusan hati. Kita sambil menjaga ketulusan hati, kita juga mencintai kebenaran. Saya percaya kita akan menjadi sahabat raja, orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang berkuasa. Mungkin dalam perusahaan, bukan raja dalam pengertian negara ya atau kerajaan, mungkin juga dalam perusahaan dengan pemimpin yang tertinggi. Bisa, asal kita menjaga. Mungkin kita berpikir, nggak mungkin lah. Saya punya potensi apa? Tunggu dulu. Setiap kita punya potensi, apalagi kalau kita yakin ada penebusan Yesus dalam diri kita. Potensi kita dilipat gandakan oleh Yesus. Kecuali kita merendahkan penebusan Yesus. Kecuali kita meremehkan penebusan Yesus dalam hidup kita, maka hidup kita akan rendah. Sebabnya kita harus semangat. Kita tahu ada penebusan Yesus. Saudara, penebusan Yesus membuat kita juga harus tahu bahwa kita harus makin mati dalam diri kita. Kita harus mati dengan ego kita. Makanya bulan ini kita bicara soal kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus itu saudara harus kita disertai dengan kematian diri kita. Mati dengan ego kita, mati dengan keakuan kita, keangkuhan kita. Gengsi kita harus mati juga sebenarnya. Gengsi kita juga harus mati. Harga diri kita juga harus mati. Kalau kita disinggung, kalau kita tersinggung, kalau kita difitnah, jangan sampai kita jadi marah. Harus mati. Kenapa? Supaya kita mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu apa? Nanti kalau waktu Yesus turun ke dunia ini, kita mengalami kemuliaan yang luar biasa, saudara. Kemuliaan yang sangat kita harapkan saat ini. Kenapa Paulus katakan, aku menghendaki mengenal kuasa kebangkitannya, makanya aku harus mati dengan diriku sendiri, supaya aku mengenal kuasa kebangkitannya. Kan dia tahu, kebangkitan, waktu Yesus turun ke dalam dunia ini kedua kalinya, dia akan dibangkitkan bersama Yesus, menyambut Yesus di awan-awan, dan itu satu kemuliaan yang sangat besar. Sangat dahsyat. Dan itu yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini. Sampai nanti kita mati pun kita masih tunggu. Ini bagaimana, apa yang akan terjadi. Waktu Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, itu para nabi-nabi itu berpikir, ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita sudah alami. Tapi kita akan alami pengharapan kita yang akan datang. Makanya kita harus mengalami, berkarya terus, saudara. Mari kita lihat dalam kitab Ester 2, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jadi saat itu Raja Ahasveros sudah menceraikan Ratu Wasti. Dan Ahasveros saat itu sedang merindukan ada istri, dapat permaisuri yang memang bisa menyertai dia, mendampingi dia. Dan waktu itu dia mengumpulkan semua orang, perempuan cantik yang masih muda, untuk dimasukkan dalam kontes ratu, dan mereka dipersiapkan selama 12 bulan. Jadi selama 12 bulan. Jurinya adalah Raja Ahasveros. Jurinya Raja Ahasveros. Selama 12 bulan itu
perempuan-perempuan itu dilatih, dididik, dihiasi, pokoknya pakai wangi-wangian yang mahal sekali untuk bagaimana bisa tampil sebagai ratu, seorang wanita yang dipilih menjadi ratu bagi Raja Ahasveros. Namun dalam ayat 5 dikatakan demikian, saudara. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yael bin Shimei bin Kis, seorang Binyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi saya ingin kasih gambaran begini, saudara. Waktu itu Mordekai dibuang ke Babel pada tahun 596 sebelum Masehi. 596 sebelum Masehi. Waktu itu mungkin Mordekai masih kecil, masih kanak-kanak. Dan dia waktu dibuang, terus Raja Nebukadnezar diganti dengan cucunya, berikutnya diganti dengan cucunya, dan waktu cucunya jadi raja, akhirnya cucunya itu dikudeta sama Raja Media. Dan inilah Ahasveros. Jadi itu pada tahun abad keempat, kurang lebih pada abad keempat. Mordekai ini menjadi sepupu daripada Esther. Makanya dalam ayat 7 dikatakan demikian. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Esther. Ya, ini Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi gini, saudara. Esther yang pertama yang kita belajar sini. Esther hal yang pertama, dia kehilangan orang tua. Masih remaja, kehilangan orang tua. Itu sebagai anak perempuan rasanya apa ya? Suatu pukulan yang sangat, membuat dia, bagaimana ya masa depannya? Bagaimana ya masa depan saya? Saya nggak punya bapak ibu lagi, nggak ada panutan, nggak ada yang melindungi saya, nggak ada yang membimbing saya, nggak ada yang bisa menolong saya. Tapi kita belajar di sini, sekalipun kita mengalami kehilangan yang berharga dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah menghilangkan masa depan kita. Sekalipun kita kehilangan sesuatu yang sangat mulia dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah menghilangkan kemuliaannya dalam hidup kita. Dengan pandemik ini, banyak orang yang kehilangan keluarganya yang terdekat. Orang-orang yang dikasihinya. Karena COVID. Meninggal karena COVID. Banyak kesedihan yang sangat memukul hati mereka. Kenapa ya? Bahkan pada waktu ada orang yang sakit COVID pun juga, jadi ada orang yang sehat juga khawatir. Ini bagaimana ya? Bisa lewat nggak ya? Bisa selamat nggak ya? Wah, itu sesuatu yang tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita mengalami seperti ini, percayalah, Tuhan tetap punya punya rencana untuk masa depan. Kita harus lanjutkan. Ya, puji Tuhan di antara kita nggak ada yang mengalami seperti itu. Tapi ada orang-orang lain di luar yang kami temui, itu sangat tidak mudah, saudara. Perasaan mereka itu sangat teriris-iris. Sampai saat ini mereka mungkin juga bertanya-tanya, kenapa Tuhan ambil? Masih muda. Tapi kalau seandainya yang melihat ini, yang melihat YouTube ini, kalau saudara mengalami seperti itu, percayalah, Tuhan tidak pernah ambil masa depanmu. Kalau Esther saja kehilangan orang tua, orang yang dikasihinya, orang yang sangat melindungi, yang betul-betul diyakini bisa melindungi dia untuk pertumbuhan masa depan dia. Tuhan masih tolong kau, apalagi saudara. Ataupun juga mungkin saudara ada yang kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan karena pandemik ini. Semua ekonomi melayap. Tapi tidak akan menghilangkan masa depan.
Justru kalau kita kehilangan seperti ini, kita butuh dimentor, kita perlu dikuatkan, kita perlu didampingi dalam menghadapi situasi-situasi yang sangat berat seperti ini. Yang kehilangan pekerjaan itu sangat nggak enak gitu loh, nggak mudah. Ada BLT, ya tapi BLT dapat berapa? Nggak bisa menutupi. Apalagi kalau hidup di Jakarta. Kalau hidup di desa masih bisa lah. Tapi hidup di Jakarta mana mungkin bisa menutupi semuanya itu. Semua tinggi, semua naik, harga-harga naik. Tapi yang jelas gini saudara, kalaupun juga kita kehilangan pekerjaan, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita meragukan Dia, dengan kita memprotes kepada Dia. Kita tetap butuh pertolongan Tuhan. Kita juga butuh pertolongan dari orang lain yang bisa menolong kita. Kita harus buka hati kita. Ya, ataupun juga mungkin ada di antara saudara yang kehilangan pendapatan, sebagian pendapatan. Tapi yang jelas, kalau kita mengalami kehilangan yang berharga dalam hidup kita digoncangkan, iya digoncangkan. Tapi Tuhan mau menolong saudara dan saya. Mari kita belajar, pada saat kita kehilangan yang berharga dalam hidup kita mau ditolong oleh Tuhan melalui kehadiran seseorang yang bisa mendampingi kita. Melalui seseorang yang Tuhan utus menolong kita. Kalau Tuhan utus seseorang untuk menolong kita, berarti sebenarnya Tuhan tahu ada rencana besar dalam hidup kita, dalam rencana Tuhan dalam hidup kita yang harus digenapi. Jangan sampai kita bilang, dia nggak tahu apa-apa sih. Oh saudara, belum tentu loh. Memang dia nggak tahu tentang hidup kita, tentang pergumulan kita. Tapi paling tidak dia mendoakan kita kok. Dia menasihati kita, memberikan masukan hal-hal yang rohani kepada hidup kita, dalam hidup kita. Dan itu kita bersyukur. Walaupun dia nggak ngerti tentang pekerjaan kita, seluk-beluk pekerjaan kita. Seluk-beluk di kantor kita, karena dia nggak kerja satu kantor dengan kita, dengan saudara. Tapi yang jelas, Tuhan utus dia untuk mendoakan. Itu hal yang luar biasa. Tuhan utus dia untuk memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan. Tapi kalau kita abaikan dia, berarti kita abaikan Tuhan yang mengutus dia. Saudara, kita belajar. Mari kita belajar di sini. Kita membutuhkan orang untuk menolong kita. Makanya yang kedua di sini, Esther diasuh oleh Mordekai. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Esther, anak saudara ayahnya. Dan dalam ayat 7 bagian terakhir, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi dia diasuh, dia dibimbing. Dan dia dengar apa yang Mordekai katakan. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-10. Dalam ayat 10 dikatakan demikian. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Mungkin saat itu dia nggak ngerti nih apa maksud Tuhan, apa maksud Mordekai ini. Saya nggak boleh cerita tentang asal usul saya sebagai suku saya dari mana. Saya harus diam aja. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Mungkin Esther berpikir demikian. Tapi dia taat. Saudara, kalau ada orang yang mengasuh kita, yang menolong kita, yang memuridkan kita, mungkin saat itu kita nggak ngerti. Orang ini ngomong apa ya? Saya nggak ngerti. Tapi paling tidak tangkap dulu. Simpan di hati. Simpan di hati. Nanti akan suatu saat kita akan ngerti. Oh, ini maksudnya. Kalau saudara dapat nubuatan dari seseorang, mungkin saudara nggak ngerti saat itu. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Maksud pesan Tuhan ini, nubuatan ini. Mungkin nggak ngerti. Kami pun juga seringkali dapat nubuatan itu, kami nggak ngerti. Apa nih? Kemana nih arahnya? Tapi paling tidak simpan dulu di hati. Simpan sebagai rema yang kuat. Dan suatu saat kita akan mengerti. Ini maksudnya ini. Kita jangan berbantah-bantah dulu.
Kita jangan berbatan-batan dulu. Tapi paling tidak kita tahu ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan saat Esther dipilih untuk masuk dalam pemilihan ratu pada saat itu, Mordekai nggak bisa lagi menjangkau, nggak bisa lagi setiap hari ngomong sama Esther. Itu ada masanya. Jadi gini saudara, setiap kita ada masa-masanya. Dulu waktu kita masih muda, belum menikah, selalu orang tua kita nasihati kita, kasih masukan, kita dengar. Kalau orang tua larang, kita harus dengar, kita harus patuh. Tapi pada waktu menikah, setelah nikah, orang tua larang bisa nggak kita dengar? Udah enggak. Kenapa? Udah beda. Karena sudah berkeluarga. Makanya orang tua, kalau dengan anak perempuannya, dia nggak bisa tegur. Kalau anak perempuannya sudah nikah, harus permisi dulu dengan suaminya. Karena otoritasnya ada di suaminya saat itu. Makanya harus diperhatikan. Nah, saat kita sudah diasuh oleh seseorang, ada saatnya kita juga akan diasuh sama orang lain yang lebih tinggi lagi. Tuhan bawa ke situ loh saudara. Tapi kalau kita nggak taat dengan satu ini, Tuhan akan geser. Tuhan akan buang kita, saudara. Jangan sampai kita mengalami seperti itu, saudara. Jadi kalau ada orang yang memberikan masukan yang baik, coba dengar dulu. Lakukan dulu. Jangan berargumentasi dengan hal-hal kebodohan kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sebenarnya mau supaya kita nanti akan naik dan Tuhan akan berikan kita hal-hal yang lebih besar lagi. Seperti di sini Esther, waktu dia masuk dalam pemilihan, masuk dalam program 12 bulan itu, dia ada dalam pengawasan Hegai. Dalam ayat yang ke-8, dalam ayat ke-8 dikatakan demikian, setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan perabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik ke dalam balai perempuan. Saudara, maksudnya begini saudara, karena Esther sudah terbiasa diasuh oleh Haman, oleh Mordekai, Esther itu berasa sudah ada aura murid, seorang murid. Begitu dia masuk dalam pengawasan Hegai, Hegai ini langsung punya kasih sayang yang kuat kepada Esther. Dia sangat peduli sama Esther ini. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan Mordekai. Hidup saudara dan saya, kalau sudah terbiasa kita mengasihi Tuhan, kita dikasih Tuhan, kita diasuh, dimuridkan dengan baik, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam gereja, dalam pelayanan gereja yang kecil. Pada saat saudara keluar, berkarya di luar orang yang terbaik, orang yang dibawa, yang mengawasi kita akan punya belas kasihan, akan punya perkenanan dalam hidup kita. Kalau kita mengalami di gereja, perkenanan kita dapat perkenanan Tuhan dan perkenanan dari orang-orang yang bisa menolong kita, membimbing kita. Di luar pun juga kita akan mudah dapat. Esther dapat dari Mordekai dalam rumah. Begitu di istana, sida-sida ini, Hegai yang di bawah pengawasan Hegai, itu juga punya favor kepada Esther. Makanya kita akan lebih gampang bisa bertemu dengan raja. Orang-orang yang berkuasa di luar. Kenapa? Karena kita sudah terlatih. Sudah terlatih. Tapi kalau kita sudah mulai berontak-berontak di dalam keluarga, dalam gereja, di luar pun juga kita akan susah. Kita akan susah berkembang, saudara.
Percayalah. Karena ini sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berkarya lebih baik lagi. Supaya kita bisa menjadi sahabat raja yang berkenan kepada raja dan diberikan kepercayaan oleh pemimpin. Asal kita bisa lakukan ini. Mungkin kita berpikir, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Setelah asal kita mau diasuh, kita akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Coba kita lihat dalam ayat 7, kita kembali pada ayat 7. Esther ini sudah yatim piatu, tapi dia tahu dia punya potensi. Apa potensinya? Dikatakan demikian, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, dia tahu ini potensi dia. Potensi kecantikan, elok parasnya nggak cukup kalau nggak punya hati murid. Hati yang mau diasuh, hati yang mau dimentor. Saudara, kita semua ini punya potensi loh yang besar. Waktu hari Rabu kami rekaman itu dengan Pak Jonathan Prawira. Kami kaget, saya juga kaget. Saya tanya sama dia, Pak Jo, apakah bisa main musik nggak? Nggak bisa. Dia nggak bisa main musik. Dia diajar sama guru musik dia nggak ngerti-ngerti. Loh, tapi kenapa bisa ngarang lagu? Lagunya 4.700 lagu yang dia tulis. Kenapa dia bisa tulis itu? Tuhan berikan dia simfoni. Jadi waktu itu saya tanya, bagaimana cara Tuhan memberikan simfoni dalam pikiran dia? Jadi tuh tiba-tiba tuh lagu itu sudah ada, simfoni itu ada di otaknya. Tinggal dia nyanyikan. Dan yang bisa seperti itu hanya beberapa orang yang ngiringin musiknya itu. Yang bisa nangkep ininya. Dan akhirnya dia bisa nyanyikan. Dan lagu-lagunya bisa memberkati banyak orang. Kenapa seperti itu? Karena dia mau berkembang sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya. Ada kasih karunia. Makanya kita nggak mau jadi orang seperti orang lain. Tapi kita mau seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Potensi apa dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar. Kita belajar di sini, saudara, bahwa setiap kita punya potensi yang luar biasa. Yang menakjubkan. Pasti potensi-potensi itu akan Tuhan lipat gandakan sehingga menjadi satu kekuatan yang dahsyat, bukan hanya memberkati, tapi mengubah banyak orang. Mengubah banyak orang. Dalam beberapa bulan ini kami berdoa terus supaya pelayanan media sosial ini penting, dan saya lihat ini bukan hanya ngikutin tren, tapi dengan media sosial kita bisa gereja ini, tembok gereja ini dirubuhkan dan kita bisa menjangkau banyak orang. Kita bisa menjangkau banyak orang, kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan yang Tuhan buat apa, saudara? Walaupun kita terbatas, semua banyak kelemahan, banyak kesalahan. Saya pun juga nggak banyak ngerti. Walaupun demikian, tapi Tuhan bisa saja mengutus orang untuk menolong kita. Kenapa? Karena kita punya hati murid, mau belajar, mau ditolong. Dan orang yang menolong kita, kalau kita punya hati murid, kita nggak perlu bayar mahal-mahal, saudara. Mau belajar aja deh. Dan mereka dengan sukacita, mereka mau menolong. Mereka mau menolong. Kenapa? Karena kita mau belajar. Kalau ditanya, knowledge saya tentang media sosial masih jelek, masih belum bagus, belum lengkap. Tapi apakah saya harus terus bergumul di situ? Enggak. Saya harus tahu bahwa ini sesuatu yang banget yang harus kita lakukan. Walaupun kita nggak punya kemampuan, saudara. Mari saudara, kita belajar di sini. Apapun apa yang ada pada kita mau serahkan pada Tuhan, dan biarlah Tuhan itu lipat gandakan. Jangan stop. Jangan pikir udah cukup sekian. Jangan. Itu kerugian besar dalam hidup kita. Itu kerugian besar.
Apalagi kalau kita masih muda. Itu kerugian besar. Dan saya bersyukur Tuhan lengkapi kita dengan orang-orang yang terbaik loh. Saya juga bergumul tentang pertanian. Dan Tuhan berikan orang yang terbaik terkoneksi dengan orang yang ngerti soal pertanian, saudara. Orang yang betul-betul sedang kembangkan pertanian. Dan orang itu mau kerjasama. Untuk bagaimana lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita punya hati yang mau belajar. Makanya saudara-saudara yang masih muda, saya dorong. Ayo, terus mau belajar. Supaya apa? Kita punya karya kita bukannya mentok di satu tempat aja. Tapi bisa lebih lagi. Menjangkau dunia ini. Menjangkau raja-raja. Hidup kita bisa menjangkau, mempengaruhi raja-raja. Karena raja-raja, pemimpin besar itu sedang membutuhkan kehadiran anak-anak Tuhan. Yang memang betul-betul mau dipakai Tuhan, mau berkembang. Kalau enggak, hidup kita nanti di hari tua hanya minta belas kasihan dari orang lain. Jangan sampai. Nikola Tesla di akhir hidupnya, dia punya potensi yang luar biasa. Dia orang jenius. Dia banyak uji coba. Tapi karena dia nggak bekerja sama dengan baik dengan orang lain, yang terjadi dia hidup dalam kemiskinan, mati dalam kemiskinan. Walaupun sekarang ini mobil yang paling mahal juga, mobil Tesla itu paling mahal. Mobil listrik. Dia bisa jalan sendiri kalau sekarang mobil Tesla itu. Ada autopilotnya. Tapi dia hidup, mati dalam kemiskinan. Karena dia nggak mau berkembang, dia nggak berkolaborasi dengan orang lain. Itu kelemahan dia. Saudara, mari kita belajar. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Jangan sampai kita mandek. Kita mau berkarya karena kita mau dimuridkan. Kita tahu bahwa ada penebusan Yesus dalam hidup kita dan kita dimuridkan dan kita mau dikuatkan sama orang lain sehingga kita bisa berkarya lebih baik lagi. Lebih lagi. Siapakah kita ini? Nggak ada apa-apa, saudara. Tapi kalau kita betul-betul mau berkolaborasi dengan orang lain, kita mau belajar dari orang lain, kita mau ditolong, dapat masukan dari orang lain, orang itu akan mau kerjasama dengan kita, saudara. Setelah hari Rabu selesai podcast itu, kami ngomong-ngomong dengan Pak Jonathan Prawira itu, dan Pak Peter usul, bro, bagaimana kita sekali-sekali worship di Mangga Besar. Saya juga kaget sebenarnya. Usulan dari Pak Peter. Terus Pak Jonathan bilang, boleh, saya senang sekali. Sekali-sekali saya juga perlu nginep juga di Mangga Besar supaya bisa kulineran malam. Saya kagetnya bukan apa-apa, saudara. Dia nggak lihat gereja besar, saudara. Siapa kita ini? Apakah cukup? Ya. Mari kita berkembang. Kemarin saya ke Kuningan, saya ketemu seorang hamba Tuhan, dia punya jaringan beberapa kota di Jawa Barat. Hamba-hamba Tuhan yang radikal, yang berani menerobos. Yang walaupun nggak ada uang, tetap jalan dalam pelayanan. Tetap pelayanan. Itu luar biasa. Dan dia mau sepakat, ayo Pak, kita bangun nih Jawa Barat. Dia kasih titik-titiknya di mana Jawa Barat ini, yang dia sudah punya. Wah, saya senang nih, saudara. Siapa kita ini? Apa saya hanya bilang, Tuhan, saya nggak bisa buat apa-apa? Enggak, saya percaya Tuhan mampu kok. Waktu Yesus dikritik sama orang-orang Farisi,
Mengapa anak-anak kau biarkan berteriak-teriak? Yesus bilang gini, batu-batu pun juga aku bisa buat untuk memuji, menyembah aku. Kalau ada di antara kita tidak mau dalam rencana Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain kok. Cuma sedih kalau kita nggak mau. Karena banyak hal yang Tuhan sedang membuat rencana dalam hidup kita yang sangat besar. Ini bukan karena ambisi saya, saudara. Ambisi saya cuma satu, bagaimana rencana Tuhan, Injil diberitakan. Dan banyak orang bukan hanya diberkati, tapi boleh berubah dan diselamatkan. Itu mimpi saya, saudara. Dan ini saya mendapatkan luar biasa Tuhan temukan dengan orang-orang seperti ini. Sekalipun kita terbatas kemampuan kita, tapi Tuhan kita nggak terbatas. Yang penting kita punya mimpi bersama Tuhan. Bermimpilah bersama Tuhan, bertindaklah bersama Tuhan. Maka perkara-perkara besar Tuhan akan buat dalam hidup kita. Orang-orang besar akan Tuhan datangkan kepada kita, saudara. Orang-orang besar akan Tuhan datangkan. Asal kita jangan menjadi orang kerdil. Bonsai. Pohon bonsai itu indah ya. Tapi hanya kecil. Untuk dikembangkan bisa nggak? Bisa, tapi butuh waktu yang banyak. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, orang yang memang mau berkembang, dia akan tahu bahwa dia akan mengalami, walaupun dia kecil, tapi dia nggak akan menyerah. Saudara, mari, jangan kita menjadi orang kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar, sehingga kita akan ketemu dengan orang-orang besar di dunia ini. Saya berdoa, saya mendorong saudara-saudara untuk ketemu orang-orang besar, supaya saudara menjadi orang besar. Jangan hanya orang-orang kecil. Tidak, kita berada dalam rencana Tuhan yang besar, dan itu harus digenapi dalam hidup kita. Redemption, terakhirnya adalah berkarya. Setelah kita berkarya, kita harus kembali lagi menjangkau, memuridkan, memberdayakan orang lain, supaya orang itu bisa berkarya bersama kita. Setelah orang itu bisa berkarya lagi, kita dorong dia untuk menjangkau yang lain. Memuridkan, memberdayakan orang lain lagi, untuk bisa berkarya bersama-sama dengan kita. Sudah ada 3. Buat lagi sedemikian. Jadi makin hari makin banyak orang yang berkarya bersama kita. Banyak perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan saya berdoa supaya kita semua, yang baik yang di onsite maupun yang di online, supaya kita punya mimpi besar bersama Tuhan. Dan suatu saat kita akan ketemu dengan orang-orang besar, dan orang-orang besar akan menjadi sahabat kita. Saudara, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita semua. Jangan kecilkan diri kita. Jangan kecilkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Muliakan Tuhan dalam hidup kita semua. Amin.